Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa asin akhlaqana bil ilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsanah. Wa ba'du, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah kuliah duha Masjid Atin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman pengurus Ustaz Yudi dan CS dan grup semuanya. Dan minggu kemarin katanya saya diteleponin, padahal saya udah ingetin pengurusnya, pada bilang saya bilang saya minta izin, ini oleh-olehnya. Nah, oleh-oleh ini kita bisa coba terapin, Bu, ya. Terapinnya ada media-media dakwah yang kita bisa terlibat. Saya bersama Kang di di tempat yang kayak gini kita bisa rekaman sebentar, Pak, 3 menit, 5 menit untuk menyampaikan tausiah atau pesan. Pesan di temanya apa ya, disesuaikan dengan tema boleh, enggak juga boleh. Ini kan yang saya ngomongin soal kalau masuk kebun binatang, bacalah bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Maka hal-hal yang kita tidak inginkan bisa terhindar. Gitu. Nah, kalau di tempat yang lainnya kita bisa lihat mana umpamanya ini ada penguin sama penjagaan Allah, apapun baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini saya ada di Mobil Australia dan di belakang saya ada di sini habis ini saya baca satu hadis, disampaikan dalam waktu yang cuma 3 menit, 5 menit. Buat apaan hadisnya? Minimal buat diri sendiri. Iya kan, kita bisa jadikan nasihat buat diri sendiri. Boleh juga berbagi sama orang lain. Sama orang lain buat kita masukin mana. Sekarang kan media yang paling baik untuk berdakwah ya lewat internet. Sekarang udah paling mantep tuh. Nih, saya baca ini. Ya. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan dan disenangi oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan ini menariknya adalah ada kalimat yang tidak sekali diucapkan, dan kalau kita ucapkan malah besar karena isyaratnya adalah kita tadi dan sudah mengandung sudah berat, dan Allah juga senang habiban tadi Ar-Rahman. Baik, saya pengen ngajak jamaah semuanya di depan Masjid Atin ini untuk ngambil pakai kameranya atau pakai handgamenya, apalagi yang sama anaknya, rekam. Ini pengajian yang hari ini kita ngaji satu hadis umpamanya disampaikan model seperti ini. Saya ngelihat sesuatu yang menarik ya di tempat yang lain. Kalau Allah sudah senang, kita akan dicintai oleh Allah. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, kita akan dilindungi, kita akan diberikan, kita akan ambil minum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala
Ini kan di Mina banyak Pak ya. Di Arafah kan banyak nih yang model kayak begini. Tapi kok di Jakarta nggak ada. Padahal ibu ingat nggak? Ada kisah orang ngasih makan minum anjing yang kelaparan. Orang ini preman, akhirnya Allah masukkan ke surga. Allah ampuni dosanya, Allah masuk ke surga. Itu preman ngasih anjing, Allah reda, Allah kasih maghfirah. Apalagi anak pengajian atim ngasih makan orang, ngasih manusia. Apa Allah nggak kasih redo tuh? Bukan cuma maghfirah, akan tapi lebih daripada maghfirah. Ada seorang yang ngasih makan anjing. Iya, ya kan ibu kan ingat cerita itu. Nah, ingat cerita yang lainnya lagi di sini. Cerita ini ada di Sahih Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, ini bedanya apa laut kita sama laut Sydney? Kalau di laut di Sydney, sekalipun di tengah kota ya, rame, itu yang ngambang cuman kapal doang sama perahu. Kalau di kita yang ngambang ada botol aqua, ada baju, ada kertas, banyak banget yang ngambang. Yang di sini yang ngambang cuma gituan doang. Akhirnya banyak banget ajaran agama Islam yang seharusnya kita terapin ya sebagai seorang Islam di tanah air tercinta ini, namun kita belum menerapkannya. Orang Australia, orang Singapura, bukan ajaran mereka, tapi mereka terapin. Nah, ayo sekarang kita rame-rame, dan salah satu di antara caranya adalah bikin kayak begini, bikin kayak gini. Bapak ambil tempat di sini boleh, di puncak boleh, di mana boleh. Untuk apa? Untuk ngasih tausiah. Nanti diupload di YouTube, masuk tempowarungustad.com. Kita masukin. Saya tantang Zat Yudi nih, sama teman-teman pengurus yang lainnya untuk ini nanti kita masukin di sini. Ada warung jamaah. Bedanya warung dengan warung ustad, kalau warung jamaah adalah buat pemula. Kalau warung ustad udah profesional. Sebenarnya inilah yang diinginkan oleh agama kita, agama Islam. Dan Oke, yang ininya yang Australia udah. Sekarang kita tinggal yang kitanya. Lagi loading. Jadinya lelet Pak ya. Mana? Oke, sinyalnya nggak ada. Ya. Baik, nanti kalau udah mau kita akan buka itu. Kita kembali ke bab kita. Kita akan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, babnya bab mujahadah sekarang ya, bab mujahadah, bab ke-11. Terus hadisnya ke-90 berarti 97. Yang kemarin Mantakoroba udah ya. Mantakoroba ilayah, ya. Atau idza taqarrabal abdu ilayah. Nah, yang sekarang ini 97 bab mujahadah. Ketika kita sudah sampai menjadi orang baik. Orang baik ada gak sih kelas atasnya lagi, Bu? Kalau orang udah menjadi orang yang takwa, orang yang soleh, masih gak atasnya lagi? Ada, Bu. Yaitu mempertahankan ketakwaannya. Dan bahkan ketika mempertahankan ketakwaannya itu biayanya makin tinggi, Bu. Contoh yang ringan gini. Ibu sekarang ini bukan orang kaya ya, umpamanya ya, orang kaya masih ngontrak.
Pengeluarannya berapa, Pak? Kalau orang yang ngontrak petakan 2 kamar, itu biaya yang dikeluarkan sebulan berapa? Untuk listrik sama untuk kontraknya sejuta lah, Pak ya. Kita anggap sejuta. Kalau ibu udah punya rumah sendiri, rumahnya 1000 meter, 1000 meter, biaya yang dikeluarkan untuk rumah berapa, Bu? 5 juta kali, Bu. Iya kan? Buat pembantunya berapa, listriknya berapa, udah nggak cukup tuh 1 juta, Pak. Wah, kok lebih banyak yang lebih kaya, ternyata pengeluarannya lebih banyak. Tapi kan enak, penghasilannya lebih banyak. Iya. Orang soleh gitu juga. Orang soleh kenikmatannya lebih banyak, tapi pengorbanannya juga lebih banyak. Bukan berarti orang soleh udah enak-enakan, Pak. Orang soleh juga butuh sesuatu. Ya, butuh sesuatu. Dia butuh apa? Dia butuh i'tikaf, dia butuh wirid, dia butuh tafakur, dia butuh sedekah, dia butuh dengar Quran, butuh melihat orang miskin. Biar apaan? Ya. Biar hatinya tersentuh lagi. Saya tidak mengaku atau mungkin belum termasuk orang yang soleh banget gitu, belum, Pak. Tapi saya butuh duduk sama orang miskin, biar enak, Pak. Biar enaknya kayak apa? Ketika saya duduk sama orang miskin, itu saya jadi bersyukur. Alhamdulillah saya punya mobil, dia nggak punya mobil. Alhamdulillah di kantong saya ada 200.000, ada 500.000. Dia di kantongnya cuma ada 10.000 doang. Makan gituan sama-sama. Apa namanya? Makan makan bakso sama-sama atau makan gado-gado sama-sama. Apa yang saya dapetin? Saya bisa bersyukur. Kalau saya makannya ngelihatnya atas, ngelihat mobil mewah, akhirnya kurang bersyukur saya. Diperlukan yang kayak begitu. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad kan melakukan hal yang sama. Nabi Muhammad diundang ke rumah bedek, istilahnya datang biar apa? Biar lebih bersyukur. Sekalipun Nabi Muhammad sendiri rumahnya jelek. Nah, kita diperlukan kayak begitu. Ini kan mujahadah, Bu. Mujahadah. Kita perlu datang ke tempat-tempat daerah kumuh biar apa? Biar kita bisa bersyukur bahwa ternyata ada orang yang lebih miskin daripada kita. Boleh nggak kita datang ke tempat orang kaya? Boleh. Kalau datang ke tempat orang kaya dengan teori baru, jangan lupa berhenti di depan rumahnya, angkat tangan, ya Allah, ini rumah cakep. Ya Allah, bagi saya yang rumah kayak gini, kasih saya rezeki rumah kayak gini. Boleh atau enggak? Boleh. Tapi jangan sampai ketika kita melihat orang kaya, kita bergaulnya orang kaya, akhirnya kita jadi lupa bersyukur, Pak. Nah, mujahadah yang kayak gimana? Kita coba lihat ya. Ini biar yang udah masuk belum? Sudah nyambung. Okay. Nah, ini boleh nyambung, Pak. Ya. Kita kembali ke sini. Ini bab mujahadah. Terus hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mutasili ila Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi qala at-Tarikh an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikmatani maghmunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh rawahul Bukhari.
Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua nikmat yang banyak orang lupa, banyak orang lalai dengan dua nikmat ini. Apa nikmat yang banyak orang lalai itu? As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu luang. Waktu luang. Kan banyak orang yang menyia-nyiakan waktunya. Waktu mudanya terutama, waktu sehatnya dia lupa. Dua hal ini, waktu sehat kita lupa Allah, waktu sakit kita ingat. Waktu sehat kita lupa makan apa saja kita makan. Waktu sakit baru ingat. Waktu sehat kita lupa kontrol tadi ya, lupa olahraga nih saya, lupa olahraga. Waktu sakit tadi dah, ya Allah kenapa nggak saya olahraga. Waktu punya waktu masih ada waktu, belum menjadi pejabat, belum menjadi orang penting, belum jadi direktur, malas iniannya, malas ibadahnya. Udah jadi direktur, mau semangat ibadahnya susah Pak, susah. Maunya karakternya udah dibentuk dulu, karakternya dibentuk, nanti udah jadi direktur dia mempertahankan yang kemarin. Kalau jadi direktur mau rajin sholatnya susah. Mentang-mentang jadi menteri mau rajin sholatnya susah. Paling ntar seremonial doang. Seremonial doang itu dampaknya. Tapi kalau emang dari awalnya emang udah anak masjid, wah hebat tuh. Kemarin saya ceramah di khutbah di BI, di Bank Indonesia. Udah di ujung tanduk Pak, macet. Di depan BI ada demo, alhamdulillah masih kekejar juga 1 menit, terlambat paling 1 menit doang. 57 saya masuk 58. Dan ternyata gubernurnya di depan. Gubernur BI-nya sholat di depan, anak buahnya di depan. Semua di dewan gubernur, ini semua bos semuanya pada jam 11:30 sudah masuk masjid. Sebelumnya katanya di gubernur yang sebelumnya saya juga khutbah di situ, gubernurnya sholat tapi di mana aja dia masuk gitu. Sekarang nih gubernur yang baru nih, sholatnya 11:30 sudah masuk ke masjid. Anak buahnya 11:30 sudah masuk masjid Pak. Kan hebat jadinya Bu. Kita doain mudah-mudahan Pak Agus Martowardoyo istiqomah ya, bisa menjaga rupiah juga biar nggak naik lebih daripada 10.000 nih. As-sihah wal faragh. Nah, mumpung kita ini masih sehat, yang masih muda-muda, ayo. Kan sering yang muda bilang ntar aja dah kalau udah tuaan. Kalau bahasa yang populer kan ntar kalau udah pensiun saya baru jadi ke masjid. Ke pensiun baru jadi ke masjid. Belum tentu kita sampai umur pensiun. Belum tentu nanti pas pensiun nggak kerayu. Gak kerayu dengan hal-hal yang lain. Berapa banyak orang yang udah pensiun tetap masih kayak begitu-gitu juga lagunya, masih jelek juga lagunya. Banyak orang yang udah purnawirawan masih begitu juga, kayak dia masih jenderal aja. Banyak yang kayak begitu, masih yang belum sadar. As-sihhatu wal faragh. Kita pemuda ngaji, yang muda-muda amalin ini. Yang umpamanya yang sudah tua gimana? Ini kan mayoritasnya sudah tua. Yang udah tua tambah 1 lagi, taubatnya tambah. Kita bilang gini, ya Allah, ini saya udah pensiun baru masuk aktif ya Allah. Ini salah ya Allah, tapi alhamdulillah Kau udah berikan aku hidayah. Ampuni aku ya yang kemarin-kemarin tuh yang lalai, yang kurang perhatian dengan agama, ampunin dosa-dosa itu. Udah mulai kayak begitu. Jadi istighfarnya lebih kenceng lagi. Sama antara Abu Bakar sama Umar, banyakan mana istighfarnya? Banyakan Umar. Syukurnya banyakan Abu Bakar. Kok kita bisa tahu kayak gitu? Umar punya masa lalu yang kayak begitu. Kita semuanya tahu kan sejarahnya Umar. Tapi Abu Bakar dari sebelumnya juga orang baik. Abu Bakar
Belum masuk Islam beliau jadi orang baik. Pas masuk Islam lebih kenceng lagi baiknya. Jadi beliau kepengen menjadi orang yang bersyukur. Sama Rasulullah itu kepengen menjadi orang yang bersyukur. Kalau Umar banyakkan istighfarnya. Nah kita ini Abu Bakar atau Umar? Kalau Umar dia banyakin istighfarnya, kalau Abu Bakar dia banyakin syukurnya. Dua-dua bagus Pak ya, dua-dua bagus. Istighfar bagus, syukur bagus. Tinggal lihat porsinya aja, porsi yang mana nih kita nih. Nah betul nih hadis yang keempat. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail hatta tatafan tara qadamahu fa qultu lahu liman tasna'u hadza ya Rasulullah wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar qala apala uhibbu an akuna abdan syakura. Makasih Pak. Makasih. Muttafaqun alaih. Hadza lafzul Bukhari wa nahu fi sahihaini min riwayatil Mughirah bin Syu'bah. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kita baca ini lafaznya adalah lafaz Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau cerita bahwa Rasulullah SAW kalau bangun malam itu sholat tahajudnya sampai kakinya gemeter karena kelamaan. Aisyah agak sedikit heran dan kaget sambil protes. Ya Rasulullah, kenapa kayak gini sih? Bukannya udah ente udah diampunin dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang, mau apa lagi? Mau apa lagi? Kurang apa lagi? Rasulullah bilang, langsung jawabannya cakep banget. Bukankah saya kepengen menjadi hamba Allah yang bersyukur? Saya kepengen menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kadang-kadang kan anak-anak kita nih Bu nih, kita hobi sedekah. Anak kita, mama kan cukup sedekah. Kan kemarin baru 10 juta, sekarang kok udah ngeluarin lagi 5 juta. Ntar buat kami mana? Kan banyak ya, banyak sekali anak yang ibunya kayak begitu, anaknya protes. Banyak juga yang kayak begitu, anaknya nggak protes. Yang aman yang mana? Yang anaknya nggak protes. Ntar juga rezeki datang lagi dari Allah. Mama kepengen menjadi bersyukur. Dulu mama kan kontrak dulu mama. Gak punya rumah, sekarang udah punya rumah 1, kontrakan 10. Ya kenapa mama nggak jadi orang yang bersyukur? Rezeki Allah yang ngatur. Kan sayang tuh banget tuh kan. Mama ngeluarin 10 juta kan kontrakan 2 bulan tuh. 10 juta. Sekarang ini kontraknya 2 bulan, nanti jadi sebulan 10 juta. Karena kita kayak begitu. Akan ada kayak gitu, ada Bu. Adik saya kontrakin rumah, kebetulan yang kontrakinnya itu nunggu rumahnya jadi. Dia baru gusurannya dengan harga yang bagus. Nggak pakai ditawar tuh berapa duit? Udah kontraknya cuma 6 bulan. 6 bulan juga bayarnya setahun. Sisanya udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Dapat dapat yang kontraknya orang baik dan dia bersyukur bahwa saya baru dapat gusuran saya harganya bagus. Rumah saya jual rumah yang sepetak kecil, saya jual dapat 500 juta. Saya bangun rumah cuma 300 juta dengan luas yang lebih luas, jauh lebih luas, jauh lebih bagus. Kenapa saya harus ribet-ribet? Kan kita bisa kayak gitu, Pak. Ini tadi ya Rasulullah kayak begitu sampai kakinya pegel, itu bukan mujahadah, Pak. Kan mujahadah, kan artinya usaha keras. Orang udah kayak Rasulullah aja usahanya keras gitu. Orang kayak Abu Bakar usahanya keras, orang kayak Umar usahanya keras, mujahadahnya kuat. Orang kayak kita nih yang usahanya masih begini aja. Padahal siapa kita, siapa beliau kan. Saya sering katakan bahwa
kita ini kalau dibandingin sama Abu Bakar, sama Umar, lebih pede mana Abu Umar sama kita ini masuk surganya? Lebih pede kita daripada Umar? Kayaknya gue masuk surga. Kenapa, Bang? Kan tiap hari Minggu udah ngaji di hadir. Keren. Jadi modal antin doang udah berani masuk surga. Apa cukup modal antin doang masuk surga? Umar kan ikut perang ini ya, perang Badar. Udah perang Badar masih khawatir masuk neraka. Udah perang Uhud juga ikut. Perang Badar ikut, perang Uhud ikut, perang Hondak ikut, semua perang-perangan beliau ikut di barisan Rasulullah. Itu masih khawatir masuk neraka. Lah kita baru hari Minggu doang modal bensin cuma 10.000 doang, udah pede banget gitu. Nah harusnya kan kita lebih lagi Pak, lebih lagi mujahadahnya. Jangan sudah mentang-mentang udah ikut pengajian ini, udah merasa pahala gue udah banyak gitu kan. Apalagi bilang, wah saya juga bantu Ustadz itu kemarin 1 juta, baru 1 juta, udah terlalu pede. Bukan berarti kita nggak menghargai yang 1 jutanya, bukan. Akan tapi kita kalau udah babnya bab sampai udah bab mujahadah, kita udah lewat bab takwa. Dan saya udah pernah jelasin bahwa sekarang ini standar kita bukan standar normal, Bu. Pengajian kita ini bukan standar normal, udah standar atas gitu. Jadi bukan lagi standar yang biasa. Maksudnya kalau kita udah masuk bab-bab lewat takwa, tak yakin, tawakal, mujahadah, kita tuh bukan lagi ngomongin sholat itu wajib, bukan. Sholat wajib di bab bawah Pak. Itu udah hatam kita. Udah hatam. Sekarang maksud kita adalah bagaimana nambah lagi supaya sholatnya bukan lagi, kita ngomong bukan lagi sholat 5 waktu, bukan lagi sholat rawatib, tapi sudah tahajud. Tahajudnya bukan lagi tahajud atau tidak, tapi berapa rakaat tahajudnya, berapa lama tahajudnya. Kita bukan lagi nanti kalau kita udah masuk sini nih, harusnya kita bukan lagi ngomong sedekah, tapi udah berapa banyak sedekahnya, nambah atau enggak. Kan kayak gitu Pak. Kan ingat kan anggota dewan itu masa sekelas presiden partai 1 miliar kan nggak mungkin. Kalau presiden partai harusnya lebih daripada 1 miliar dong. Wakil ketua DPR bilang kalau masa sekelas wakil ketua DPR cuma 1%, harusnya lebih dong. Kan kelasnya gitu. Kita nggak ngomongin yang gituannya Pak. Kita ngomongin bab nih, bab kita di sini. Bab kita udah ngajian di sini, bukan lagi ngomongin soal sholat itu wajib atau tidak, sholat 5 waktu wajib atau tidak, enggak. Tapi kita udah lewatin itu tuh, udah lewatin itu. Yang sholat kita yang kita hitung adalah berapa lamanya. Jadi tambahan kita yang kita omongin. Ini Rasulullah usahanya kayak gitu. Nah, usaha Rasulullah yang lainnya lagi sebagai potret mujahadah adalah hadis ke-99 an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul ahyal laila wa aiqadha ahlahu wajadda wa saddal mi'dah muttafaqun alaih. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Aisyah, beliau cerita bahwa Rasulullah SAW kalau udah datang 10 terakhir di bulan Ramadan, ahya al-laila, udah beliau begadang terus tuh, menghidupkan malam ya, menghidupkan malam. Wa aiqadha ahlahu, beliau juga bukan cuman beliau sendiri yang ihya lail, akan tapi juga bangunin keluarganya, istrinya dibangunin, anaknya juga dibangunin, Fatimah diingetin gitu. Kadang-kadang rumahnya diketok-ketok, Fatimah udah sholat belum? Ali udah sholat belum? Kadang-kadang Ali protes tuh,
ya ntar berisik banget gitu. Bahasa kita kayak gitu. Itu pernah digituin sama Ali. Nah, dan Rasulullah apa bilangnya? Wa kanal insan aktsara syai'in jadala. Dasar manusia yang banyak banget protesnya. Itu pernah kayak gitu. Lah, berarti Ali kayak begitu. Jelek dong. Bukan. Ali manusiawi, berlaku seperti manusia biasa, dan ini menjadi pelajaran buat kita. Nah, Rasulullah bangun malam 10 hari terakhir, wa aiqadha ahlahu wa jadda wa sadzal mihsan. Artinya kesubuhannya ditambah lagi, dan beliau, ini bahasa kiasan ya, bahasa kiasan, nggak dicolek tuh bininya. Itu bahasa kitanya. Bahasa kitanya 10 hari terakhir assalamualaikum ma. Ini jangan 10 terakhir makin lancar aja. Yang ini harus 10 hari punya kontrak. Ma, papa, 10 terakhir nggak boleh jelek mama. Iya, asal mama tahajud, bukan bikin dodol, bukan. Tapi 10 terakhirnya tahajud, 10 terakhirnya ihya lail ya, ngaji atau tafakur atau i'tikaf. Yang penting Rasulullah ini 10 terakhir tidak nyolek bininya. Nah, ini bukti mujahadah lagi di hadis 100. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minil dha'ifi wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law inni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amal syaitan, rawahu Muslim. Hadis sahih dari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang mukmin yang lemah. Berarti kakek-kakek nggak disenengin oleh Rasulullah, disambung tuh. Wa fi kullin khair. Dua-duanya juga bagus. Yang muda bagus, yang tua bagus, yang kuat bagus, yang lemah juga bagus. Yang mungkin ada cacat fisiknya bagus, yang nggak ada cacat fisiknya bagus. Semasih dia orang mukmin, maka dia adalah bagus. Tapi kalau dia mukmin kuat, dia lebih bagus daripada mukmin yang lemah. Ini diartiin arti fisik atau arti ekonomi atau arti pemikiran. Arti fisik benar, arti ekonomi benar, arti otak juga benar. Arti otak gimana? Arti otak, bukankah Allah berfirman yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Bukan Allah tinggiin tuh orang yang, bukan dari sisi ekonomi, bukan sahabat-sahabat pada ngiri. Sahabat-sahabat yang miskin pada ngiri, ya Rasulullah, enak tuh si fulan kaya. Kami puasa, dia puasa. Kami sholat, dia puasa, dia sholat. Kami zikir, dia zikir. Tapi mereka sedekah, kami nggak sedekah. Karena kami dari mana duitnya sedekah. Apa kata Rasulullah? Udah sedekah aja, pakai zikir, pakai subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, pakai itu. Ternyata di zaman sahabat ini bocor ya, bocor diketahui oleh orang-orang yang kaya. Orang-orang kaya baca lagi tuh zikirnya. Jadi sedekah iya, sholat iya, puasa iya, wiridan juga iya. Orang miskin ngiri lagi, ngadu lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kayak gimana rahasia kami bocor? Apa kata Rasulullah? Itulah kelebihan yang diberikan Allah kepada orang-orang tertentu. Nah, di sini orang yang kuat lebih disenangi oleh Allah daripada orang yang lemah. Nah, harusnya kita menjadi orang yang kuat. Orang yang kuat kan, kalau kita lemah fisiknya, ayo kita kuatin ekonominya. Kalau ekonomi lemah, fisik juga lemah, kuatin ibadahnya.
kalau ada orang yang maaf ya, secara fisik ada cacatnya, umpamanya nggak punya kaki, umpamanya nggak punya mata. Nah, kalau saya boleh nyaranin, tanamkan rasa percaya diri, tanamkan kebanggaan dan kesyukurannya adalah dengan saya boleh mata saya buta, tapi insya Allah zikirnya banyakkan saya daripada yang tak buta. Kaki saya boleh nggak ada, saya jalan pakai roda atau pakai didorong, tapi hafalan Quran saya lebih banyak daripada orang yang normal. Harusnya kayak begitu. Jadinya dia negatif atau kurang di satu sisi, tapi lebih di sisi yang lain. Lebihnya yang mana nih? Yang kita lomba-lombain lah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang kita lomba-lombain adalah sisi positif kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ntar kalau misalnya secara fisik kita kurang, terus secara kedekatan dengan Allah itu kita dapat, emang derajat kita nggak naik, Pak. Naik. Orang cacat tapi soleh diuber orang, Pak. Kalau kemarin ya dua bulan yang lalu kita ngomongin soal tingkat kesolehan orang sampai orang menjadi wali. Emang syaratnya wali itu harus sehat fisik? Kan enggak. Emang ada syarat wali itu harus keturunan darah biru? Nggak ada. Harus orang Jawa? Nggak ada. Harus orang Sunda? Nggak ada. Etnis tertentu? Nggak ada. Harus fisiknya sempurna? Nggak ada. Yang ada adalah harus baiknya sempurna. Baiknya sempurna, bukan fisiknya yang sempurna. Nah, baik ini kan semua orang bisa melakukan hal yang baik. Perempuan bisa melakukan yang baik, yang muda bisa melakukan yang baik, yang tua juga bisa melakukan yang baik. Nah, kita disuruh fastabiqul khairatnya kan di sini, berlomba-lomba menuju kebaikannya di sini. Nah, walhasil ibu-ibu yang di sini bisa nggak menjadi wali kayak Rabi'ah Adawiyah ya, atau kayak Hafsah bin Sirin? Bisa atau tidak? Ya bisa banget. Mau atau tidak? Wallahu a'lam. Yang belum kan maunya, Pak. Ustaz, kalau mau udah. Kalau maunya udah, yang sekarang di bab yang kita baca nih, mujahadahnya udah atau belum? Kalau maunya udah, tinggal baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, sambung dengan bismillah tawakkaltu 'ala Allah, lewati prosedur yang normal. Prosedurnya adalah satu di antaranya mujahadah. Nah, mujahadah. Ketika kita mujahadah, loncat itu hasilnya, Pak. Di sini nih, yang laki-laki umpamanya, atau kita umumin yang semuanya. Yang semuanya yang hari ini status keimanannya, status ketakwaannya paling kecil, paling jeblok lah bahasa gaulnya, paling jeblok. Bisa gak minggu depan statusnya berubah menjadi paling hebat? Bisa banget. Bisa banget. Dari yang paling jelek menjadi paling hebat di masjid ini, itu bisa. Bisa gak orang yang paling hebat jeblok sampai bawah? Bisa. Bahkan ada satu kisah ini luar biasa. Kisahnya harus kita pahami secara implisit. Ada seorang orang soleh abis, Pak. Orang soleh abis, orang yang diakui di kampung itu atau di kota itu orang yang paling soleh. Cuman ada penyakit satu, dia kerasupan virus sombong. Terus ada preman yang preman abis, tak tahu kerasupan sifat kepengen baik. Apa yang terjadi? Ini satu hari yang soleh banget ini jalan ke pasar. Ini kisahnya kisah Bani Israel ya. Tapi hadisnya sahih, ceritanya benar. Ke pasar, tahu-tahu kelihatan tuh preman ada di sana, Pak.
Ada di ujung jalan ada preman yang tadi kita bilang paling brengsek lah dia, paling brengsek. Nah, dua orang ini dipertemukan dalam satu perselisihan. Orang yang soleh ini bilang, saya nggak mau ketemu sama orang yang ini karena najis. Dia orang jelek, dia orang kotor, saya orang suci. Nggak mau saya ketemu dia. Nggak mau saya ketemu dia, apalagi sampai salaman, apalagi sampai cium pipi. Saya nggak mau, kelasnya beda. Gitu. Ini yang orang soleh bilang nih. Terus si mantan preman itu kepengen nemuin kiai ini, orang soleh ini, kepengen salaman, kepengen dapat berkah, pengen dapat berkah. Tapi yang satu kesini lari ke sini, yang ini kesini lari ke sini, akhirnya nggak ketemu, Pak. Ketika itu nggak ketemu gara-gara orang yang soleh ini nggak mau disalamin sama orang yang preman ini. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu Wa Taala kasih ilham, kasih kabar ke malaikat, malaikat kasih kabar ke Nabi Musa, wahai Nabi Musa, kasih tahu tuh bahwa orang yang soleh itu amalnya sudah hancur lebur, orang yang preman dosanya sudah hancur lebur. Statusnya kan berubah tuh Pak jadinya. Statusnya orang yang mantan preman jadi lebih mulia dibanding orang yang soleh. Gara-gara apa? Gara-gara tadi tuh. Gara-gara sikap, ya, sikap yang merasa hebat, merasa suci, merasa lebih soleh. Najis salaman sama orang kayak begitu. Berarti saya nggak boleh punya perasaan kayak gitu, nggak boleh. Tapi kalau kita benci pekerjaannya, bukan orangnya. Kalau benci pekerjaannya wajib Pak, tapi benci orangnya nggak boleh. Kalau ketemu preman kayak gimana? Apalagi dia mau salaman, dia mau cium tangan, ya mudah-mudahan ente nggak jadi preman lagi. Mudah-mudahan besok ente mainannya ke masjid. Jangan dibilang ente surganya di bawahnya. Anda lebih tinggi, ya. Apalagi ya kayak kajak usaha fotokopi, Anda udah jamin surga, udah haji 3 kali, ente aja bau nyium Ka'bah aja belum, gitu. Nyium bau Ka'bah aja belum, ente nggak dijamin masuk surga. Yang kayak begini nih, kalau ini bukan sinetron, ini kenyataan. Orang yang belum pernah lihat Ka'bah itu jauh lebih mulia dibanding orang yang udah haji 3 kali. Kita masuk di bab normalnya kita alhamdulillah di sini secara fisik sehat, secara rohani sehat, tinggal secara semangatnya aja belum sehat. Sehatnya cuma hari Minggu doang. Hari lainnya kadang-kadang turun gitu, turun. Stabilin supaya hari-hari lainnya juga semangatnya kuat. Caranya kayak gimana? Caranya Rasulullah ajarin ikhris ala ma yanfa'uka. Ini caranya Bu. Kalau kita mau naik pangkat, mau jadi orang yang soleha, mau jadi wali min auliyaillah, salah satunya caranya adalah ikhris ala ma yanfa'uka. Kita kerjain apa yang bermanfaat doang. Jangan yang gak bermanfaat kita kerjain juga. Nongkrong bermanfaat atau tidak? Enggak. Kenapa masih nongkrong juga sih? Nonton terus sinetron, asik terus nonton sinetron dari TV ke TV, dari TV ke TV, dari channel ke channel. Ini bermanfaat gak sih buat kita? Enggak. Kalau enggak, kenapa masih nonton juga? Terus, ntar malam kita begadang yuk, kita nonton MU lawan Barca. Jadi nawaitu bangun malam bukan untuk tahajud, tapi untuk nonton MU lawan Barca. Ini bisa jadi tinggi gak? Kagak. Dia bukan mujahadah itu. Ikhris ala ma yanfa'uka. Datang hari Minggu ini, wah ada arisan di rumah di Ade Anu, ada pengajian bentrok. Pilih mana Bu? Pilih arisan atau pilih pengajian? Kalau yang pilih pengajian,
maka insya Allah lebih baik. Asal jangan bilang rugi kalau misalnya ikut arisan, nggak ikut pengajian. Tapi kita bilang gini, mudah-mudahan saya bisa dari pengajian ke arisan. Arisan kan silaturahim. Tapi kalau umpamanya kita, kan silaturahim wajib atau perlu, saya ngambil silaturahim aja. Silaturahim tanpa ilmu, silaturahimnya jadi berantakan. Apa silaturahim yang berantakan? Silaturahim sih, acaranya arisan keluarga sih. Tapi habis acara situ nyanyi-nyanyi, karaoke, joget. Silaturahim pahalanya kayak gimana, Pak? Betul, silaturahim itu ada pahalanya, betul. Tapi silaturahim yang model kayak gimana? Nah, silaturahim yang main gaya-gayaan semuanya. Satu pakai handphone baru, yang satu nongolin lagi handphone yang baru. Satu bajunya main cakep-cakepan. Kalau mau ke pengajian, mudah-mudahan di Atin ini nggak ada yang mau pamer bajunya barulah, handphonenya barulah, mobilnya barulah. Ustaz pamer iPad-nya baru katanya. Ini iPad sedekah, Bu. Nanti saya mau ceritain lagi nih babnya, karena mau diceritain jadi dikeluarin gimana cara mendapatkan iPad. iPad-nya yang ini lagi, yang 4 lagi, yang terbaru. Ntar tuh babnya, ini bab Australia, karena belinya di Australia. Nah, iris alama yang paukah. Nah, masuk bab iPad, masuk yang di sini. Wasta'in billahi wala ta'jaz. Minta tolong sama Allah. Jangan merasa kendor terus, jangan merasa lemah terus, tapi minta tolong sama Allah. Kalau kita udah minta tolong sama Allah, capeknya hilang, pegelnya hilang, ngantuknya hilang, ngedumelnya hilang. Kalau kita mintanya sama Allah, emang nulis Pak ya. Kalau misalnya kita nih nulis, emang nulis nggak capek Pak? Emang mata nggak pegel? Emang patat nggak panas? Panas. Cuman kita nikmatin ya, Kenapa kita nikmatin? Ada sesuatu yang kita cari. Orang nonton bola ya, boleh kuat berdiri 2 jam Pak nonton bola di lapangan ya, di stadion mampu. Orang nonton konser mampu dari malam sampai pagi. Semalam suntuk nonton wayang mampu, kuat nggak ngantuk. Kenapa kok mampu? Jawabannya dia menikmati. Konsernya dia nikmati, bolanya dia nikmati, wayangnya dia nikmati. Kita ini kalau giran wiridan, giran ngaji gitu, itu kalau belum kita nikmati, kayaknya bilangnya apa? Ustaz lama banget, ngomongnya lama banget. Kapan Robana Atinanya? Kan kayak begitu. Kapan nih? Jajalin dah, Ibu. Ada orang berdoa. Jangankan jauh-jauh. Orang berdoa, kita nggak serg sama orangnya atau mainannya. Apa yang kita cari? Robana Atinanya. Kapan Robana Atinanya? Biar apa? Biar udah walhamdulillahirabbil alamin. Dosen yang kita nggak senengin, kok nggak bel-bel Bu ya? Kok nggak bel-bel biar waktu istirahat kita pulang. Nah, semuanya dengan kenikmatan. Nah, kenikmatan itu kalau misalnya beribadah, ya minta dulu nikmatnya. Mintanya sama Allah, minta tolong sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan saya kuat, saya bisa menikmati ini. Maka Allah tolong, ya udah bisa nikmat dia ibadah. Terus gimana kalau gagal? Kalau gagal, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'alu kadza kana kadza wa kadza. Jangan kita bilang kalau saya berbuat kayak begini, hasilnya kayak begini. Kalau bukan karena saya berbuat kayak gini, kalau. Nah, kata-kata kalau ini mengundang setan untuk kita tidak percaya sama takdir baik dan buruk. Hasilnya apapun juga kita harus bilang qadarullah ma syaa fa'al.
ini udah ditakdirin Allah, apa yang Allah kehendaki terjadi dan terjadilah. Sambil diterusin bahwa Allah akan memilihkan kita yang terbaik, dan insya Allah ada hikmah di balik kegagalan hari ini. Nah, kalau udah kayak gitu, enteng aja Pak. Apanya? Permasalahannya apanya? Proyeknya tahu-tahu gagal, enteng aja. Saya tahu-tahu, mamanya ya, kita nih tahu-tahu harusnya dipromosiin jadi irjen atau jadi direktur, tahu-tahu nggak dipromosiin, tahu-tahu yang jadi direktur nggak lama kemudian ada di KPK. Kita nggak jadi direktur, akhirnya selamat dari masalah KPK. Sama ketika pesawat tahu-tahu delay, apa kita marah-marah, wah komplain, nggak taunya delaynya itu membawa berkah, delaynya itu cuacanya membaik, akhirnya selamat. Yang nggak delay dia apalagi terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kemarin dari Gold Coast Brisbane, saya ke Sydney naik pesawat, sampai di atas Sydney nggak bisa turun Pak, kabutnya gede tebal banget, pesawatnya nggak kelihatan, muter dia tawaf sampai berapa kali tawaf, akhirnya diputusin balik. Saya ceramah hari itu pagi subuh di Brisbane, masih di gunung, terus rencananya jam 9 di Sydney, di kumpulan Jawa Timuran atau kumpulan Minang, terus siangnya Jawa Timuran, malam mana lagi, jadi 4 kali ceramah Bu. Lewat itu, 1 kali ceramahnya lewat. Ya, saya nggak menyesal, nggak apa. Emang beginilah yang Allah inginkan, dan mereka juga harus terima dengan kondisi yang kayak begini. Siapa yang tahu bahwa cuaca kayak begitu? Ini hadis yang ke-100 ya. 100. Ini juga untuk memperkuat keyakinan kita bahwa yang hadir semua di sini adalah orang baik. Dari mana kita tahunya di sini? Al-mu'minul qawiyyu khairum wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Wah, saya orang lemah. Iya, ibu lemah, Allah adalah juga baik. Ibu hebat lebih baik lagi daripada ibu lemah. Berarti kita udah baik. Terus kalau umpamanya bandingannya kita nih, orang muslim yang di sini sama orang muslim yang di pinggir jalan tuh, yang lagi olahraga nggak mau ngaji umpamanya, kita lebih baik daripada mereka, tapi mereka juga baik. Baiknya kategorinya mana? Di antara makhluk Allah yang paling baik adalah manusia. Kan yang paling laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Walaqad karamna bani Adam. Itu artinya manusia lebih mulia dibanding hewan manapun juga. Nah, dari manusia ini yang paling mulia adalah yang mukmin. Yang mukmin. Berarti kan siapapun juga kalau dia yashhad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti dia lebih baik daripada si fulan yang jabatannya wakil gubernur. Atau si fulan yang jabatan adalah menteri. Itu si Ahmad yang cuma tukang sapu jalanan kota ya, itu lebih baik dibanding wakil gubernur yang non muslim atau menteri yang non muslim. Ini di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti antara kita dibedain lagi tuh. Dibedain lagi, yang paling baik adalah yang bertakwa. Ujungnya kan gitu. Puncaknya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia adalah yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang kuat atau orang yang lemah? Gak mungkin dia bertakwa lemah tuh. Gak level. Lemah di sini lemah ekonomi. Maksudnya bukan ekonomi, maksudnya adalah keimanan. Tadi kan kita bilang maksudnya kuat di sini bukan kuat secara fisik ya,
saja, tapi kuat secara fisik bisa, kuat secara ekonomi bisa, kuat secara ilmu bisa. Yang bagus yang mana? Yang bagus yang ngumpulin semuanya. Udah mukmin, pinter, orang kaya, baik lagi. Kan kayak begitu, Bu. Kalau orang laki-laki nih, laki-laki ngelihat perempuan, ya Allah dia udah cakep, udah cantik, kaya, top, pakai jilbab, baik lagi. Ya Allah ya Rabbi. Ya kurang apa kan gitu kan, kita bilangnya kurang apa. Tapi kalau umpamanya cuma cakep doang tapi akhlaknya nggak cakep, lain tuh nilainya. Baik doang lebih baik daripada cuman kaya doang. Kaya doang itu banyak negatifnya, tapi kalau baik itu banyakan positifnya dibanding negatifnya. Nah, kita masuk yang mana? Masuk kepengen menjadi mukmin yang kuat. Awalnya mukmin yang kuat, kalau kita mau melakukan perubahannya dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Mulainya dari situ. Kalau umpamanya nih pada nih kita semua nih mau berubah, mau naik pangkat ya, mau naik pangkat dari level sekarang nih. Kalau pedes saja ada levelnya, masa keimanan nggak ada levelnya? Adalah. Ada levelnya. Kita masih level berapa? Naikin pangkatnya gampang kok. Syaratnya kemauan. Udah kita kupas sebenarnya dari sebelumnya. Nanti ketika kita merajut untuk sampai ke puncak yang lebih tinggi, yang wajib dipakai ya mujahadah, sungguh-sungguh, ntar manjada wajada. Ini pepatah Arab. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkannya. Ini hadis ke 100. Nah, hadis 101. Anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hujibatin nar bisawati wa hujibatil jannatu bil makarih. Tadi anhunya an Abu Hurairah ya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hujibatin nar bisawat. Hadisnya sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Di riwayat yang lainnya kufatin naru bisawat. Hujibat artinya ketutup, kufat artinya ada tabir. Ada tabir, ada hijab di sini. Hujibatin nar bisawat. Neraka itu tertutup dengan syahwat. Wa hujibatil jannah bil makarih. Sedangkan surga itu tertutupi dengan hal-hal yang kurang disenengin. Bil makarih, kurang disenengin. Artinya apa makna hujibat? Ini Pak, ini ada airnya nih, air teh manis. Saya nggak bisa minum, kecuali kalau saya akan ini, terus saya minum. Praktekin aja Bu. Coba saya nggak ini Pak, nggak angkat ini, saya nggak bisa minum. Nah, begitu juga yang ini, hujibatin nar bisawat. Ini dalamnya saya udah tahu kok. Ini dalamnya saya tahu, ini teh manis gitu. Cuman ini ketutup sama ginian. Nah, nar itu siapa sih yang nggak tahu neraka? Siapa sih yang nggak tahu? Semua kita udah tahu sebenarnya neraka itu kayak apa. Cuman ada yang pengetahuannya dalam, ada yang pengetahuannya sempit ya. Tapi semuanya udah tahu bahwa neraka itu api dan api itu nggak enak. Cuman ketutupan dengan syahwat. Syahwat itu kan enak Bu. Namanya juga syahwat. Syahwat itu enak. Nah, ini enaknya pada makan. Kan akhirnya jadi tembus. Tadi saya buka kan akhirnya jadi keminum. Coba saya nggak buka, nggak keminum. Coba kita nggak ngikuti syahwat kita nggak masuk neraka. Coba kita lawan tuh hal-hal yang kita kurang demen, yang makarih ya.
yang untuk surganya, coba kita lawan tuh. Kita akan masuk surga. Apa lawannya? Ngantuk kita lawan, terus jauh kita lawan, hujan kita lawan, dingin kita lawan, capek kita lawan, pegel kita lawan. Itu kita lawan semuanya, ya tembus surga tuh. Kalau surga pakai makare, kalau neraka pakai syahwat. Makare nggak enak, syahwat nafsuin bu. Syahwat kan nafsuin, makare nggak enakin. Cuman harus dipahami bahwa bukan berarti saya ingin membenarkan kata-kata lagunya Oma tuh. Kenapa yang halal-halal itu, kenapa yang enak-enak itu diharamkan? Kenapa yang asik-asik, kenapa yang asik-asik itu diharamkan ya? Asik dan tidak asik itu awalnya sama, standar manusia sama. Tapi lama kelamaan nilai asik dan enak itu berubah karena pembiasaan. Bagi orang yang udah seneng sama mobil motor Vespa, mau diapain aja dibilang motor gede itu lebih enak, kagak katanya, enakan naik Vespa. Model udah enak, buat dia enak banget naik Vespa. Buat orang yang lain nggak enak naik Vespa. Enaknya naik Mio gitu. Dia senangnya udah naik Mio. Begitu juga dengan mobil ya. Mobil kan ada banyak fanatik dengan Holden, fanatik dengan Jeep, fanatik dengan tertentu. Itu karena udah menikmati. Akhirnya ya udah itu yang paling enak katanya. Sama orang yang seneng bola, yang paling enak nonton apa? Nonton bola. Orang yang udah kerasukan setan sinetron, yang paling enak nonton sinetron. Orang yang kerasukan dugem, orang yang kerasukan ekstasi, maka yang paling enak dugem dan fly ya misalnya. Nah kita nih alhamdulillah kalau kita yang paling enak ngapain? Dengerin ceramah enak, dengerin zikir enak, ngaji enak, sholat enak. Nah kalau kita udah kayak begitu, maka kita mencari kenikmatannya di mana? Di kenikmatan yang tadi. Bisa atau enggak? Ya bisa. Cuman kita berarti sudah di luar standar normal, Bu. Di luar standar normal. Standar normalnya adalah sholat tuh gak enak, tapi kita sudah bisa tembus, jadi enak. Sama Bu, pedes ya. Pedes itu standar normalnya gak enak tuh pedes, Bu. Tapi buat orang yang sudah nembus, kalau makan gak pakai cabai enak, Bu. Gak enak. Iya kan? Kalau cabenya tingkat 1 enak Bu, nggak enak. Dicarilah sama IC gitu yang tingkat berapa deh sekarang? 8 ya, 10. Tingkat 10. Kalau orang yang sudah doyan ya, atau menikmati tingkat 10 suruh makan tingkat 1, enak nggak Bu? Nggak enak, nggak berasa katanya gitu. Nah begitu juga dengan kita nih. Kalau ngajinya baru cuma 5 menit gak berasa gitu kan. Ngajinya setengah jam gak berasa. Tapi kalau ngajinya udah kuat 1 jam, 2 jam, itu baru nih namanya ngaji gitu. Ya. Ini kita baca satu lagi. Kita selesai ini berapa menit? 9 ya. 9 udah plus pertanyaan atau plus pertanyaan ya? Berarti kita baca satu lagi. Ini kondisi khusus Bu ya. Nanti kondisi normal kembali seperti semula ya. Ya. An Abi Abdillah Hudzaifah al-Yamani ibn Yaman radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin. Faftatahal Baqarah faqultu ya kau indal mi'ah thumma madha faqultu yusalli biha bi rak'atin fa madha faqultu ya kau biha thumma ftatahan nisa faqaraha thumma ftataha Ali Imran faqaraha yaqra'u mutarassilan
idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbah, wa idza marra bi su'alin sa'al, wa idza marra bi ta'awudzin ta'awaz, tsumma raka'a wa ja'ala yaqulu subhana rabbiyal azimi, fa kana ruku'u nawan min qiyamihi, tsumma qala sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, tsumma qama tawilan qariban mimma raka'a, tsumma sajada fa qala subhana rabbiyal a'la, fa kana sujuduhu qariban min qiyamihi, rawahu Muslim. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Ini Hudzaifah ibn Yaman cerita. Ini kejadiannya bukan kejadian rutin, tapi kejadiannya eksiden. Maksudnya accidental ya, nggak selalu. Nah sekali-sekali ini Hudzaifah bin Yaman sholat di belakang Rasulullah SAW, sholat malam, sholat tahajud. Ini dalil bahwa sholat tahajud itu boleh berjamaah, tapi tidak dirutinkan Pak. Selalu jamaah, enggak. Sekali-kali boleh jamaah, sekali-kali boleh sendiri-sendiri. Nah, pas Hudzaifah di belakangnya, Rasulullah baca tuh habis alhamdulillahirabbil alamin, habis sholat Fatihah, beliau baca surat Al-Baqarah, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal muttaqin. Hudzaifah bilang, terus ayat 10, ayat 20, kayaknya 100 berhenti nih. 100 berhenti, Allahu Akbar ya. Ternyata 100 lewat, 200 lewat. Mudah-mudahan berhenti sampai Pak Wansona al-qaumil kafirin. Ayat terakhir kan. Agak Pak. Agak nyambung ke di sini dibilang nyambung ke An-Nisa ya. An-Nisa, habis An-Nisa nyambung lagi ke Ali Imran, habis Ali Imran baru ruku. Ternyata rukunya sama dengan dirinya. Artinya rukunya bukan baca subhanallah rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali, bukan Pak. Tapi bacanya nggak tahu 1000 kali atau 2000 kali, karena waktunya sama dengan beliau baca tadi itu Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Udah diri lagi sujudnya sama Pak sama rukuknya. 2 rakaat kayak begitu. Kuat gak mengikuti Bu? Kagak. Hudzaifah juga kagak Bu. Abdullah bin Mas'ud satu ketika nginep, terus makmumin gitu. Kalau aku tahu aku nggak ikut sholat katanya. Nggak ikut sholat jamaah. Ya artinya levelnya beda ya, levelnya sahabat dengan levelnya Rasulullah beda. Level sahabat aja begitu, apalagi level kita. Udah gerah aja. Nah ini apa yang kita kepengen ambil di sini? Babnya kan bab mujahadah. Rasulullah sholatnya itu kayak begitu. Sholat tahajudnya kayak begitu. Terus mungkin ada yang mau bilang, Ustaz, bukannya kalau jadi imam nggak boleh lama-lama? Ini makmumnya pilihan. Kalau sholat wajib itu bukannya pilihan Pak, itu kewajiban. Ini kalau misalnya ada orang sholat zuhur ya, saya boleh nggak sholat sendirian nggak ikut imam? Nggak boleh. Saya ada di atas Pak, boleh nggak saya nggak ikut imam? Nggak boleh. Saya harus ikut imam, karena itu imam kudu mikirin makmum. Kalau sholat ini kan lu yang mau kan gitu kan, lu yang mau ikut. Pilihan Bu, bukannya kewajiban. Kalau misalnya nggak mau ikut nggak apa-apa kok, sholat aja sendirian. Sholat tahajud sendirian boleh Pak, nggak usah rame-rame. Ini lama begini. Nah Rasulullah ketika baca Qurannya, yang giliran doa, beliau minta, beliau pakai komentar ya, pakai komentar. Ketika taus beliau taus, ketika minta, ketika tasbih. Itu disesuaikan dengan ayatnya. Maksudnya kayak gimana? Tinggal ayatnya apa? Ayatnya permintaan, beliau aminin, atau beliau Allahumma ja'alni minhum, atau kayak kita yang sering baca nih,
Fasabbih tasbih itu suratnya Sabbih isma rabbikal a'la, ujungnya apa? Sabbih isma rabbikal a'la, ujungnya pas wasjud waqtar bukan dong, Bu. Apa namanya? Ya apa? Apa? Wa Musa. Ya Allah, semuanya. Sufi Ibrahimah wa Musa. Nah, kan kadang-kadang ditambahin alaihi wassalam. Boleh atau tidak? Dan ini boleh. Waladhdallin amin rabbi firli waliyulidayya amin. Boleh atau tidak? Babnya bab boleh atau tidak? Babnya adalah boleh. Ini kalau ini khusus untuk sholat lain atau semua sholat? Kita enaknya sekalipun kita nggak bisa ngelarang, akan tapi kalau mau ngikutin pas sholat lain aja dah. Pas sholat lain aja, jadi nggak bikin khilafiyah ya, tidak diperdebatkan nantinya. Ini mujahadah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah udah kayak begini, maka kita juga sepantasnya juga kayak begini, ya begini. Biar kelasnya nggak jomplang banget. Baik, ini hadis 102. Kita cukupkan sampai di sini. Masih ada waktu untuk tanya jawab. Yang ingin bertanya saya persilakan. Kami persilakan pada ibu yang mengajukan pertanyaan dan juga bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanyakan Ustaz, adakah perbedaan kaifiah sholat antara laki-laki dengan wanita? Ya. Satu. Yang kedua, adakah perbedaan berjamaah antara imam laki-laki dengan wanita? Makmum juga. Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau perbedaan yang prinsipal nggak ada, Bu. Perbedaan teknis ada, perbedaan teknis. Contoh yang mulai dari pakaian sudah beda ya, auratnya sudah beda. Nanti shopnya sudah mulai beda. Kalau yang lainnya sama, Bu. Ya. Kalau imamnya perempuan, shopnya gimana? Shopnya yang paling afdal adalah yang paling depan. Karena jenisnya sama. Sama ketika imamnya laki-laki, bagi laki-laki yang afdal kan sholatnya paling depan. Paling depan. Ketika imamnya perempuan, maka sholat yang paling afdal adalah yang paling depan. Imamnya perempuan. Ya, ini saya minta maaf, secara teks fikihnya saya belum pernah baca, secara teks hadisnya juga belum pernah saya baca. Cuman lebih baik saya tunda aja dulu. Saya takut salah. Yang saya tahu nggak ada perbedaannya. Tapi pertanyaan saya pending dulu, jawaban saya pending dulu. Saya harus lihat lagi. Apakah ada kayak gitu? Apakah pernah dicontohkan oleh Rasulullah? Ya nggak pernah. Rasulullah laki kok, kan nggak pernah. Sahabat-sahabat ya pasti makmumnya ke Rasulullah. Tinggal nanti semuanya masalahnya masalah ijtihad. Ijtihad, kiasan boleh-boleh aja. Ada yang nanya ini, ada yang nanya dan iniannya
PR-nya PR lama, Bu. Ini ada di Quran, ada kisah pernikahan Nabi Musa dengan Putri Madian ya. Ada yang bilang Putri Madian adalah anaknya Nabi Shu'aib. Ada yang bilang bukan, wallahu a'lam. Terus orang banyak doanya enteng jodoh itu yang mana ya katanya. Doanya enteng jodoh ini. Ini ulama banyak yang menafsirkannya ini sebagai doa minta jodoh. Itu baca di surat Al-Qasas, ayat 24. Bacaannya yang nyampe sini aja nih. Ininya nggak usah. Pasaqalahuma sumatawala ilal jilli pakola. Ya, pakolanya aja bisa pakola. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ini doa enteng minta jodoh ya, minta nikahin. Saya boleh nggak baca ini? Boleh aja Pak, boleh aja. Cuman ya tadi yang selanjutnya kan pilihan. Tapi bagi yang belum dapat jodoh, bapak-bapak, anaknya belum dapat jodoh, silakan baca ini. Nah, baca aja yang ini. Robbi ini lima andalta ilayya min khairin fakir. Ibu-ibu jangan ngajarin bapaknya ini, Bu. Ya, tadi baca mulu lagi. Ya. Baik, pertanyaan yang lainnya? Ya, silakan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau menanyakan tentang istiqah. Iya. Ini apa hukum istiqah itu? Iya. Yang pertama adalah pertanyaan saya, apa hukum istiqah dan tata caranya mengikuti istiqah bagi kaum wanita? Iya. Yang kedua, apabila kita mempunyai hutang puasa, hutangnya kan harus bayar fidyah. Itu kita bayar puasa sekali bayar fidyah atau boleh puasanya dulu baru fidyahnya kita bayar. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jawaban soal inian, soal apa namanya nisfu Sya'ban, saya akan jawab dengan panjang lebar, mungkin setengah jam, hampir 1 jam, dengan ceramah di Istiqlal. Di Istiqlal Jumat besok. Saya kan tiap minggu ketiga, tiap Jumat ketiga di Istiqlal. Minggu ketiganya di Atin, Jumat ketiganya di Istiqlal. Itu ngasih kajian hadis. Nah, untuk besok itu tentang hadis-hadis seputar nisfu Sya'ban. Dalilnya mana, ininya mana, itu kita iniin di ya. Baru di inian di Istiqlal sholat Jumat bersama. Ini jawabannya, jawaban ringkasnya ini ada di sini. Sebentar lagi loading. Hadis tematik. Ya. Ini dia di Fadail waktu dan masa. Waktu dan masa ambil bulannya bulan Sya'ban, ambil bulan Sya'ban, klik di sini. Bulan Sya'ban, Aisyah, ini pertanyaan kedua ya. Aisyah mengkodok puasanya di Sya'ban.
Dalilnya kuat atau tidak tinggal klik di sini. Loading sebentar. Ini di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Aisyah cerita, ya. Aku berhutang puasa Ramadan dan aku tidak bisa mengqadanya kecuali pada bulan Sya'ban. Yahya berkata karena dia sibuk karena bersama Nabi SAW. Di riwayat Muslim sama juga kayak begitu. Jadi Aisyah beberapa kali baru sempat mengqadha Ramadannya di bulan Sya'ban. Terus pakai bayar fidyah atau enggak? Ya enggak. Tahun kemarin ibu masih punya utang, umpamanya 3 ya, belum bayar tuh, belum bayar. Sekarang nih baru pengen bayar, ini udah masuk Sya'ban, ibu bayar aja 3. Apakah harus pakai fidyah? Enggak. Kalau bayarnya tahun depan, yang 3 ini dibayar tahun depan, itu menurut 3 mazhab nggak bayar fidyah, cuma bayar untuk puasanya doang. Menurut mazhab Syafi'i bayar puasa plus bayar fidyah. Yang bagus kalau udah lewat ya bayar fidyah sebagai rasa bersalah, terus tebusan tambahannya lah. Tinggal ibu hutangnya tahun kapan? Tahun ini atau tahun sebelumnya? Tahun sebelumnya ya mau tinggal tambah kodoknya berapa hari, plus fidyahnya disesuaikan dengan hari ini juga. Ya. Untuk yang Sya'ban itu kan perempuan banyak juga yang ke masjid gitu kan, Yeah. ke mushola. Itu lebih baik tidak di rumah saja, Yeah. atau kita ikut berbondong-bondong gitu. Nah, maksud saya ibu buka warungustad.com, klik klik jawabannya ada panjang lebar di situ. Dalilnya kan ada sumu lailaha wa qumu naharaha. Tadi di sini ada ya. Di sini Sya'ban, bulan Sya'ban. Loading dulu sebentar. Ini belum jadi Bu, ini mungkin baru 1 tahun lagi jadi kali. Kalau ini udah jadi maka tinggal buka doang, gampang banget, klik doang. Ya, ini dianjurkan puasa pada pertengahan Sya'ban. Dianjurkan tidak berpuasa bagi yang setelah pertengahannya, kecuali bagi yang terbiasa puasa. Dianjurkan puasa pertengahan Sya'ban. Ini kita lihat di sini. Ya. Ini hadisnya riwayat Ibnu Majah dan hadis ini dhaif, Bu. Hadisnya dhaif. Idza kanat lailatul nisfi Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha. Kalau kamu ada di nisfu Sya'ban, maka puasalah, qiyamlah malam harinya dan puasalah pada siang harinya. Ini secara hadis ini dhaif. Terus qiyamul lailnya habis maghrib atau kayak gimana, baca Yasin 3 kali atau enggak? Enggak ada hadis yang menunjukkan kita mulainya habis maghrib. Atau enggak ada juga yang menunjukkan kita bacanya Yasin 3 kali. Terus, tapi berarti nggak boleh baca Yasin 10 kali, boleh nggak? Boleh. Malam ini boleh nggak? Malam ini Sya'ban? Oh, boleh juga. Ini bab bolehnya gitu, bab bolehnya. Terus qiyamul lail boleh nggak malam ini Sya'ban? Ya boleh. Habis maghrib, yang nggak boleh adalah mengklaim inilah syariat, yang nggak ikutan kayak gini berarti salah. Itu yang kalau orang mengihyanya silahkan, orang nggak ihyanya juga jangan disalahin karena tadi itu nggak diatur secara khusus. Kalau mau aturan yang paling benar, ihyanya bukan habis maghrib, ihyanya ntar tengah malam, jam 9 lah pada datang ke masjid, atau jam 10 datang ke masjid, pulang pagi susah Ustaz. Kalau habis maghrib enak, orang bisa datang. Babnya kan udah bab enak, Bu. Iya, bukan lagi bab dalilnya mana, berdasarkan dalil mana. Nanti habis bab enak, bab boleh atau tidak? Ya bab boleh atau tidak kan akhirnya jadi kebentongnya boleh.
Apakah ini sunnah Rasul? Jawabannya kan enggak. Ini boleh atau tidak? Boleh. Nah, terus kalau nggak sunnah Rasul, nggak boleh dong. Nah, ini ngaji di sini sunnah Rasul atau enggak? Ngaji di Antin, Rasulullah nggak pernah ngaji di Antin. Kan dan nanti kan prinsip-prinsipnya, prinsip pengajian yang kita ambil bukan ini. Apalagi hari Minggunya, apalagi Minggu paginya. Emang ada sunnah pengajian jam 7 sampai jam 9, 10 jam kan nggak ada gitu. Cuman apakah kita bilang nggak boleh? Bukan berarti yang tidak ada di zaman Rasulullah sama dengan tidak boleh dilakukan. Ya, sama. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Cukup Pak? Kalau nggak cukup boleh maju aja Pak. Mungkin kami salah melakukannya dalam diskusi Ya. bahwa untuk mencapai sukses dunia akhirat Ya. itu kita umat Islam harus kaya iman, kaya harta, dan kaya ilmu. Ya. Saya belum lama menggunakan satu kata bahwa surga itu banyak diisi oleh orang-orang miskin. Ya. Saya butuh satu penjelasan karena statement bahwa surga banyak diisi oleh orang-orang miskin ini sering kami dengar di agama. Ya. Ya. Terima kasih. Ya. Jawaban hadisnya digaplik gini Pak. Alam akhirat ambil surga. Tunggu sebentar. Ambil penghuni surga. Ambil orang masuk surga. Masuk surga. Mayoritas penghuni surga. Klik di sini. Orang miskin. Klik. Tunggu sebentar. Ya. Ini hadisnya banyak. Di Sahih Bukhari ada berapa riwayat, di Sahih Muslim ada, Sunan Tirmidzi ada, dan Ahmad ada. Hadis ini benar Pak. Hadis ini sahih. Cuman kadang-kadang yang benar itu orang salah paham. Orang salah paham. Salah pahamnya kalau gitu kita jadi miskin aja. Enggak. Pertanyaannya kayak gini. Orang yang dijamin masuk surga siapa? Orang ya yang dijamin masuk surga. Kan ada 10 orang tuh sahabat. 10 orang yang dijamin masuk surga. Mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolhah, terus sampai ke bawah. Ada 10 orang. Dari 10 orang ini banyak yang orang kaya atau banyak orang miskin? Mayoritasnya kaya Pak. Yang miskin kalau nggak 2, 1. Ali bin Abi Thalib. Salah satunya Ali bin Abi Thalib yang miskin. Yang lainnya kaya. Jadi kalau yang ditunjukkan oleh Rasulullah sendiri, yang kaya juga banyak yang masuk Islam asalnya ini yang kita kadang-kadang lupain asalnya. Yang miskin juga masuk surga, masuk neraka kalau dia tidak sabar. Harusnya kan jadilah orang kaya yang bersumber dari barang halal. Terus dia menjadi kaya yang bersyukur. Jadilah orang itu. Jadilah orang miskin yang sabar. Di kita ini sekarang di tanah air kita ini kebanyakan orang kaya yang tidak bersyukur, orang miskin yang tidak sabar. Walhasil orang miskin Indonesia sekarang ini banyak yang masuk nerakanya daripada masuk surga. Bukan gara-gara dia tidak memenuhi syaratnya itu. Syaratnya adalah miskin yang sabar. Ini miskin yang kepaksa. Miskin yang kepaksa nggak masuk Pak.
Miskin yang pilihan, yang artinya gue nggak mau kaya, mendingan miskin aja dah, nggak mau bekerja Pak. Kalau yang dimaksud yang di sini adalah dia bekerja normal, tapi ternyata gajinya masih segitu-gitu aja. Nah, dan dia sabar dengan hal yang kayak begitu, dia menikmati hal yang kayak gitu. Nah, ini yang masuk surga ini cepetan. Ya. Maaf, mungkin konteksnya bukan di situ maksudnya. Iya. Kami yakin si miskin yang masuk surga dalam arti ukuran harta. Iya. Tetapi saya yakin bahwa si miskin masuk surga karena kaya ilmu dan keilmuan. Mungkin itu konteksnya. Boleh ditafsirkan itu. Bisa. Kayak ilmu dan kayak iman. Nah, kita udah pernah ngomong Pak di pengajian ini, kalau umpamanya saya udah menjadi orang yang soleh nih, orang soleh ternyata soleh banget, terus saya punya duit 10 miliar nih, 10 miliar di tabungan saya. Apa yang terjadi setahun kemudian? Kalau saya orang soleh punya duit 10 miliar hari ini saya punya duit 10 miliar, saya statusnya udah berubah, udah menjadi orang yang soleh, duit saya 10 miliar. Apa yang terjadi setahun kemudian? Dia sudah 10 miliarnya tinggal 100 juta Pak, karena udah disedekahin 9.900.000, itu udah di 9 miliar ya, 900 ininya udah disedekahin dalam waktu 1 tahun, udah disedekahin. Terus dia hidupnya dengan apa adanya. Dengan siapa contohnya? Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar dari orang kaya menjadi orang miskin Pak. Nah, Umar dari orang kaya menjadi orang miskin pilihan. Orang miskin yang terhormat dengan yang tadi itu Pak tuh. Dengan konsepnya. Bukan dia nggak bekerja, bukan dia nggak punya duit, tapi punya duit sedekahin. Kalau kita kan kita simpen Pak, kita simpen akhirnya numpuk. Tahu-tahu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, akhirnya kan jadi, apakah Umar mau dibilang orang miskin? Benar. Umar orang miskin waktu meninggal. Abu Bakar orang miskin waktu meninggal. Waktu 1 tahun sebelum meninggal, beliau dua-duanya udah berubah menjadi orang miskin. Tapi bukan miskin berarti minta-minta ya, enggak. Beliau tetap bekerja normal. Begitu ada uang yang lumayan, pindah sedekahin. Walhasil ukuran Badan Statistik Nasional itu beliau masuk orang miskin Pak, karena rumahnya begini, tabungannya cuma segini, maka beliau masuk orang miskin. Saya setuju kalau itu Pak. Cukup? Ya Allah. Atau ya Bapak udah angkat tangan, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pernah baca hadis bunyinya lebih kurang sebagai berikut. Anak-anak berbaktilah kepada orang tuanya. Ya. Anak-anakmu nanti akan berbakti kepadamu kelak. Ya. Hadis riwayat At-Tabrani. Ya. Pertanyaannya, apakah hadis ini sahih? Ya. Kedua, apakah hadis ini masih bisa diterapkan masa kini? Ya. Nah, saya untuk sahih atau tidaknya saya harus lihat lagi Pak. Dan itu yang Tabrani belum masuk ke program yang ini Pak. Yang ini nih yang di sini sekarang ini cuma 9 kitab. Saya masukin cuma 9 kitab. At-Tabrani belum masuk. Dan ini juga belum selesai Pak. Ini butuh 1 tahunan lagi baru selesai. Kalau ini tidak selesai, saya akan masuk ke Tabrani, ke Al-Hakim, ke Baihaqi dan sebagainya. Dan itu dibutuhkan 5 tahun lagi Pak. Doain aja mudah-mudahan saya tetap istiqomah, tetap diberikan kesehatan untuk menyelesaikan proyek ini.
Kalau itu pun kita katakan itu benar, apakah bisa diterapkan? Bisa. Apakah itu hukum karma? Kita bukan hukum karma, Allah akan membalas. Bukan kita percaya dengan hukum karmanya konsep orang lain, konsep Hindu, enggak. Kita percaya sama hukum karma konsep Islam, bukan konsep Hindu. Kan ada hadisnya ya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berkasihanilah atau cintailah orang yang ada di atas muka bumi, niscaya orang yang zat yang di atas akan mencintai kamu. Benar nggak atau hadis ini? Benar. Sahih atau tidak? Yang ini sahih hadisnya. Nah, tinggal kita silakan birrul walidain. Nanti insya Allah anak kita akan menjadi birrul walidain kepada kita. Katanya udah ini Pak, jadi ditunda besok. Mohon maaf, bukan saya nggak mau. Ini udah lewat 17 menit. Tinggal nanti nasihat-nasihat atau yang berikutnya Bapak bisa lihat di warungustad.com. Dan saya sangat menyarankan buat semua jamaah di sini tanpa kecuali yang bisa SMS ke temannya, ke saudaranya, ke blognya atau ke temannya. Warung Ustaz, ibu ketika ngirim ini ke orang dan dia lihat dia mendapatkan manfaat dari Agim, dari Ustaz Tarwan, dari Ustaz Azami, Ustaz Mustafa Yakum, ibu dapat pahala. Sekarang ini menjadi pendakwah atau mendapatkan pahala dakwah bukan lagi harus menjadi ustazah, tapi mencari orang yang SMS ini. Buka nih warung Ustaz, pahalanya sama Pak. Karena kan mandala ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala kebaikan itu. Nah, saya menyarankan, ayo ibu-ibu minta mantunya, anaknya untuk buka warungustad.com biar dia ngaji sama ulama-ulama yang ada di sini. Warungustad.com, dan kita selalu update ya, hampir 2 hari sekali kita tambahin lagi, filenya kita tambahin lagi. Dan di sini nggak ada partai, nggak ada kelompok, nggak ada madhab. Di sini nggak ada iklan juga, komersilnya nggak ada. Baik Ustaz, kita baca Fatihah ya. Kita baca Fatihah. Di sini juga banyak yang punya masalahnya masing-masing. Ada yang suaminya, ada yang anaknya, ada yang cucunya, ada yang mantunya. Mungkin mantunya belum jadi orang baik atau suaminya jadi belum orang baik. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan pasangan kita semuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Begitu juga dengan cucu kita. Dan ya tadi Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.